Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Adzim. Saudaraku sekalian, pejuang kemanusiaan, pejuang agama Allah, dan para pemirsa mitra Lembaga Amil Zakat Cilacap yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, merahmati kita dengan cintanya dan memberikan hidayah petunjuk kepada kita, sehingga kita berada di dalam barisan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beruntung fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Habibina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya, yang kita telah diwarisi olehnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita berpegang kepadanya, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran sebagai petunjuk, siapapun membutuhkan petunjuk itu. Seorang nelayan ya, di tengah lautan mencari nafkah, bahkan mereka barangkali tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengenal ciptaannya. Mereka tidak pernah tersesat. Nelayan Cilacap pulangnya ke Cilacap, bukan ke tempat yang lain. Dengan apa? Dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan bintang yang dengannya Allah menunjukkan arah, ya, sehingga tidak tersesat. Itu dengan logika dan juga dengan pengalaman sehari-hari. Demikian juga orang yang suka melakukan perjalanan ke tengah hutan, maka hutan itu memberikan pelajaran kepada kita melalui logika kita. Ketika kita tersesat di tengah hutan, kita tidak tahu arah mana barat, mana selatan, mana timur, maka dengan arah yang ditunjukkan oleh akar pohon. Akar pohon itu arahnya menuju kepada sungai. Dan kalau sudah diketahui arah sungai, maka secara otomatis orang akan menuju kepada petunjuk yang ditunjukkan oleh akar pohon itu. Begitu logika mengajarkan kepada kita. Walaupun logika tidak selamanya benar, ya, tidak selamanya benar, tetapi itu pemberian Allah. Terlebih kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Ya, fala takunanna minal mumtarin, maka kamu jangan termasuk orang-orang yang meragukan kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenaran Al-Qur'an. Kebenaran Al-Qur'an. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah firman Allah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk, hudal linnas. Dzalikal kitabu la raiba fi.
hudalil muttaqin. Ya. Di dalam kitab suci Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada surga, beriman kepada neraka, beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam jiwanya. Maka kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan cintanya memberikan petunjuk kepada kita, maka jangan meragukan. Jangan meragukan Allah, jangan meragukan kebenaran Al-Qur'an, pasti benarnya. Di surat Al-Kahfi ayat 1, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya, yang padanya tidak terdapat keraguan sedikit pun. Pada Al-Quran itu tidak ada keraguan, maka kita harus yakin. Ya. Karena sampai hari ini barangkali umat Islam sendiri masih belum yakin dengan Al-Quran. Kenapa begitu? Kalau dengan buku bestseller yang ditulis oleh seseorang, harganya mahal, ya tidak semahal Al-Quran. Al-Quran 100.000 sudah bagus, ya. Ya, 100.000 sudah bagus. Bahkan yang digunakan untuk menghafal para hafidh itu, ya, Quran untuk menghafal itu kan cuma 60.000. 100.000 sudah bagus. Ya. Tapi orang sering lebih-lebih, ya, di kalangan kampus misalnya, walaupun tidak semuanya, artinya orang-orang yang cinta buku nggak salah. Saya menyatakan nggak salah cinta kepada buku, cinta kepada tulisan seseorang nggak salah. Ya. Mereka bisa mencari, membeli dengan harga yang mahal, kemudian membacanya berulang-ulang, menjadikan sebagai pedoman, dijadikan pembicaraan di tempat-tempat seminar. Mengapa ini tidak dilakukan dengan Al-Quran? Apakah nggak yakin dengan Al-Quran? Gitu ya, nggak yakin dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu menenangkan jiwa. Jadi kalau orang cari popularitas kemudian nggak didapatkan, dia akan gelisah, gitu ya. Kemudian sering kita, kalau yang sudah berkeluarga punya anak itu sering menangis di malam hari, menangis. Dan di dalam uji coba yang dilakukan di Amerika, di Florida, ternyata bayi yang diperdengarkan Al-Quran, ya, diperdengarkan Al-Quran itu 95% itu tenang, ya, tenang. Jadi apakah kita tidak percaya? Ya, saudaraku, kita lihat bagaimana kisah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah khadim dari Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, Abdullah bin Mas'ud, ya, itu senantiasa mengikutinya, membantu Rasulullah. Sehingga Umar dan Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud ini bahwa melalui Rasulullah telah menyatakan kalau Anda ingin mendengarkan, membaca Al-Quran sebagaimana pelannya saat diturunkan, maka dengarkanlah, ikutilah, tirulah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Suatu hari Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah untukku Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkan untuk Anda? Mengapa Anda ingin mendengarkan dari saya? Ya, Rasulullah kemudian menjawab, saya ingin mendengarkan Al-Quran atau bacaan dari orang lain agar hati saya lebih tenang. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Sampailah pada ayat fakaifa, ya, silakan dibuka surat An-Nisa ayat, enggak bawa HP, buka Al-Quran surat An-Nisa ayat 41. Ya, Ustaz
Kasyono, tolong dibacakan ayat 41. Fakaifa An-Nisa 41. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Ya, sekarang kita sepakat. Perhatikan, diam dan rasakan apa yang ditimbulkan dari satu ayat ini. Sekali lagi Ustaz, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Ya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummah. Ya. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat? Waji'na bika ala haula'i syahida. Waji'na bika ala haula'i syahida. Ya. Dan kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi atas mereka. Saudaraku sekalian, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Sampai pada ayat ini Rasulullah menyatakan cukup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memperhatikan bagaimana Rasulullah pada saat itu menangis, ya, menangis, meneteskan air mata dari mata beliau yang mulia, menunjukkan bahwa betapa sesungguhnya cintanya Rasulullah kepada umatnya, termasuk orang-orang kafir, karena nanti Rasulullah akan menjadi saksi. Ya, Rasulullah akan dijadikan sebagai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan manusia. Mereka itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Begitu. Maka ketika dalam kehidupan kita, setiap amalan kita dasarkan kepada Al-Quran, dalam artian kita memedomani Al-Quran, jiwa kita akan menjadi tenteram. Namun ketika orang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka amalan itu dicatat, yang baik dan yang buruk tercatat semuanya. Dan Rasulullah yang menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat nama Ustaz Kasyono? Surat 9. Monggo dibuka surat 9 ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul. Betul nih? Ya. Mas Anto ketemu? Bacakan. Ya, Ustaz Kasyono bacakan artinya wakul dan katakan. Enggak ada ya. Wakul dan katakan ya Muhammad, i'malu. Ya, beramallah kamu sekalian. I'malu. Wakul i'malu. Fasayarallah, maka Allah akan melihat amalan-amalan kamu itu. Gitu ya. Maka Allah fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, dan rasulnya akan melihat
menyaksikan, menjadi saksi. Apakah hanya untuk orang beriman? No, bukan. Tidak hanya untuk orang yang beriman, termasuk untuk orang-orang yang kafir. Maka kasihan sekali orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, karena dengan Al-Quran inilah amalan manusia ditimbang. Apakah amalannya itu adalah amalan ketaatan atau amalan kemaksiatan. Semuanya ada upahnya. Kejahatan akan dibalas, ya. Demikian juga dengan kebaikan akan dibalas. Maka saudaraku sekalian, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan Allah mencatat amalan-amalan kita. Oleh karenanya, sekali lagi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti? Kalau di ayat 105 tadi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, demikian juga wal mu'minun. Orang-orang yang beriman melihat, menyaksikan. Orang beriman kepada Al-Quran itu, mereka akan memiliki daya pembeda. Al-Furqan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, Al-Baqarah 185. Jadi bulan Ramadan kemuliaannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Turun di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada manusia yang juga dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berangsur-angsur kemudian diturunkan kepada Rasulullah selama 22 tahun 2 bulan. Ya, 22 hari. Ya, biar mudah untuk mengingatnya. Saudaraku sekalian, kalau dalam kehidupan ini setiap orang memedomani Al-Quran, maka mereka akan tentram di dalam kehidupannya. Ya, sebagaimana kisah masuk Islamnya seorang dokter Bogor, ya, dari pengamatannya terhadap apa yang dialami di dalam praktek kesehariannya sebagai seorang dokter dan peristiwa pandemi COVID ini, maka dia menganggap bahwa apa yang dilakukan umat Islam sebelum dia tertarik, sama sekali nggak tertarik dengan Islam karena dia telah memiliki agama. Gitu. Kok repot sekali ya orang itu, wanita itu pakai jilbab, kan tidak ada seorang wanita pakai jilbab, kemudian ada yang pakai niqab, gitu. Apakah tidak sumuk, gitu? Apakah tidak panas, gitu? Tetapi kemudian Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk dokter ini, gitu ya. Kemudian melihat kebenaran saat orang mengapa harus mencuci tangan, harus wudu, ya. Dan ternyata itu dipraktekkan kepada setiap orang di musim pandemi ini, mencuci tangan, gitu ya, harus wudu dan harus pakai masker, gitu. Dan kemudian dia tertarik untuk kemudian mencari browsing. Mengapa muslimah itu harus pakai jilbab? Apa manfaatnya? Ya, mengapa harus wudu kalau mau sholat? Apa manfaatnya? Setelah itu baru kemudian dia tertarik dan kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam maka kemudian ya dia tidak artinya ya, kalau seorang wanita itu kan cintanya kepada anak-anak dan juga keluarga, kepada suaminya. Dia kemudian tidak memperdulikan efeknya nanti, sekalipun dia harus menghadapi suatu hal yang menyulitkan. Tapi Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahan, gitu ya. Ya, begitulah Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Hidayah, petunjuk. Jadi kalau Allah sudah berkehendak memberikan petunjuk kepada seseorang, maka ya tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menghalang-halanginya. Bagaimana dengan keislaman sahabat Umar bin Khattab? Kan begitu. Setelah mendengarkan Al-Quran dibacakan dari adiknya Fatimah, maka masuklah
Al-Quran itu ke telinganya, kemudian ke relung hatinya, dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ini sudah muslim sejak lahir. Kita lahir dalam keluarga Islam. Ya, kita sudah biasa mendengarkan Al-Quran. Nah, namun pernahkah kita mencoba untuk mendengarkan Al-Quran, dan Al-Quran itu ketika kita dengarkan benar-benar menenteramkan jiwa kita, sebagaimana Rasulullah juga menangis, ya, menangis Al-Quran, karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka pada ayat 82 dari surat Al-A'raf, Al-Isra, ya. Surat 17 ayat 82. Ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu ma huwa syifa, ya, sesuatu yang menjadi penyembuh. Kalau orang Jawa, tombo ati iku ono limo, sepisan maca Quran ngangen-angen sak maknane membaca Al-Quran. Jadi para pendahulu kita, para asatid yang telah mengajarkan kepada generasi masyarakat Jawa ini, ya, merasakan betapa sesungguhnya Al-Quran itu adalah syifa. Betapa banyak orang yang sakit, betapa banyak orang yang sakit tetapi tidak kunjung datang untuk datangnya obat atau penyembuh, gitu. Nah, setelah mendengarkan Al-Quran merasa tentram, gitu, tentram. Kalau di masa sekarang ini kesibukan sedemikian rupa, ya, orang serba sibuk, mobilitas serba tinggi, kan melelahkan itu, melelahkan. Dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah, setelah menunaikan pekerjaan yang sedemikian rupa itu, maka sebenarnya dalam proses bekerja itu kita juga bisa menyeling atau menyela-nyela. Di sela-sela itu kita membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Syifa. Sebab kadang-kadang orang itu lelah karena apa yang difikirkan, yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, gitu ya. Kita punya target, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan target. Kadang-kadang kita kemudian kecewa. Nah, kecewa ini yang kemudian membuat kalau orang bekerja kemudian resign, gitu ya, berhenti. Kalau orang sudah beramal kemudian berhenti karena apa? Karena capek, ya. Ibu capek merasakan beratnya menjadi seorang istri, beratnya menjadi seorang ibu. Kemudian bekerja apapun merasa capek. Kenapa? Karena hasilnya tidak sesuai dengan target. Nah, padahal kita diperintahkan untuk beramal saja. Waqul i'malu, beramalah, bekerjalah kamu sekalian. Allah
dan Rasulnya yang akan menjadi saksi. Demikian juga dengan orang-orang mukminin. Kemudian nanti di hari kiamat, catatan-catatan amal kita itu akan dipertunjukkan kepada kita. Betapa bahagianya kalau seorang murid itu melihat rapotnya dan ternyata nilainya bagus-bagus, gitu. Kalau kita seorang hamba ditunjukkan ikra kitabak, baca sendiri catatan amalmu, ya. Setelah kita membaca ternyata ya kita menerima rapot itu dengan tangan kanan kita, dan kemudian betapa bahagianya ketika kita juga melihat suatu saat kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita beristighfar, kita bertobat, dan Allah menghapus catatan dosa kita itu. Kita akan berbahagia. Mungkin sekarang belum membayangkan yang demikian itu. Coba sekarang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pekerja, antum kita semuanya merasa bahagia ketika atasan kita yang berhak menilai kita memberikan penilaian yang bagus atas kinerja kita. Belum kita menerima salarinya, hanya senyum dari atasan menandakan bahwa setuju dengan apa yang kita lakukan, cocok dengan pekerjaan kita, maka kita ikut bahagia. Satu, sebagai atasan hendaknya sering-sering senyum melihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Demikian juga hendaknya sebagai bawahan, sebagai pekerja, kita bekerja secara profesional sesuai dengan job description yang diterapkan kepada kita. Maka kalau kita bekerja dengan bagus, nah hati kita akan menjadi tentram. Perkara nanti hasilnya gajinya belum sesuai dengan harapan, rezeki itu tidak akan kemana. Allah telah menetapkan, Allah telah membagi kepada setiap hambanya itu rezeki. Inilah saudaraku sekalian, Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Pertama sebagai obat. Maka fungsikan Al-Quran itu sebagai obat. Gitu. Jangan nulis ayat Al-Quran kemudian dibakar, masukkan di air segelas kemudian diminum. Enggak begitu caranya. Dengarkan. Biasakan di rumah untuk atau di kantor diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Menenteramkan. Ketika bekerja dalam kondisi tentram itu, insya Allah tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang berarti. Demikian juga di dalam rumah, ya. Kalau sudah terbiasa keluarga kita mendengarkan musik-musik dan seterusnya, barangkali itu yang akan tertanam di dalam hatinya. Coba sejak kecil anak itu diperdengarkan Al-Quran, maka dia akan familiar dengan Al-Quran itu, dan dia berfungsi, Al-Quran itu berfungsi sebagai asyifa. Yang kedua, ya, adalah warahmah. Untuk siapa? Lil mu'minin. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bisa dirasakan didikan orang yang sudah terbiasa, atau anak yang dididik dengan terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang lain tidak dididik dengan Al-Quran, gitu. Kalau penelitian lagi, walaupun hasilnya 65% sama 35% kalau nggak salah ya. Jadi orang dalam satu tempat kemudian diperdengarkan Al-Quran, gitu ya, diulang sampai lebih dari 200 kali ya Al-Quran. Tapi kemudian di tempat di uji coba yang lain didengarkan percakapan bahasa Arab tetapi bukan Al-Quran, gitu ya. Hasilnya mana yang lebih menenteramkan jiwa, mana yang lebih menyembuhkan dibandingkan dengan Al-Quran? Ternyata 65% hasilnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bahwa dari uji coba itu yang diperdengarkan Al-Quran lebih tentram orangnya, ya, dibandingkan dengan orang yang hanya mendengar percakapan bahasa Arab yang bukan
Al-Quran. Sudah suatu saat barangkali kita juga bisa melakukan penelitian. Bagaimana kalau kita terapkan pada diri atau keluarga kita. Mungkin bagian dari apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan pekerjaan kita. Silakan terapkan. Fakta menunjukkan bahwa sesungguhnya firman Allah itu adalah benar. Kalau logika manusia, hasil penelitian boleh jadi ada errornya, walaupun sekian persen. Tetapi kalau Al-Quran itu pasti benarnya. Jadi jangan dibantah satu ayat pun, ya. Kita tidak boleh membantah Al-Quran karena Al-Quran itu pasti benar, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ya. Saudaraku sekalian, kita sebagai manusia sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang. Bahkan kalau sesuai dengan cita-cita dan doa kita, kelak kita masuk surga, maka sebenarnya adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya selalulah meminta cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin, untuk orang beriman. Mengapa orang tidak beriman atau tidak berlaku bagi orang yang tidak beriman? Lah bagaimana mau berlaku karena mereka tidak mempercayainya? Tidak mempercayai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, petunjuk untuk manusia sesungguhnya. Dia manusia apa bukan? Kalau dia masih manusia, mestinya menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Ya. Sedangkan bagi orang zalim, orang yang bodoh, membodohi diri terhadap kebenaran Al-Quran, hanya akan menambah kerugian. Gitu. Maka beruntunglah bagi kita orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kisah lagi Khalid bin Walid. Mengenal ya? Khalid bin Walid itu adalah seorang panglima perang yang sangat mahir di dalam tata perang. Ketika menaklukkan Bizantium, ya, Romawi Timur, itu pasukan Romawi berapa jumlahnya? 246.000. Kaum muslimin berapa jumlahnya? Cuma 240.000 dilawan dengan 46.000. Kan nggak sebanding sama sekali. Tapi dengan kecerdasan yang diterapkan, jadi taatnya prajurit kepada panglimanya, gitu ya, panglima yang cerdas mengatur strategi perang, ternyata Allah memberikan kemenangan. Subhanallah. Satu saat di dalam menyendiri, ya, Khalid bin Walid menyatakan bahwa sungguh jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu kan amalan yang sangat dahsyat, ya, tertinggi di dalam syariat Islam. Maka dia menyatakan sambil menangis, sungguh jihad fisabilillah itu banyak menghalangiku dari membaca Al-Quran. Beliau menangis karena tugas yang harus diemban, ya, sehingga mengurangi beliau untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena semakin sedikit, atau artinya merasa kurang berinteraksinya dengan Al-Quran, beliau menangis. Itu sahabat Rasulullah, panglima perang, sibuk. Nah kita, maka saudaraku sekalian, mari kita sibukkan diri dengan berinteraksi dengan Al-Quran.
di bulan Ramadan ini mungkin porsinya akan lebih banyak gitu ya. Kalau pekerjaan bisa dilaksanakan dalam 7 jam, maka Anda bisa membagi bagaimana ba'da subuh itu bisa 1 juz gitu ya. Misalnya ba'da subuh, nanti setelah tarawih itu 1 juz, berarti kan sudah 2 juz. Maka interaksi yang demikian itu ya, interaksi yang demikian itu maka akan semakin cinta kita kepada Al-Quran. Menumbuhkan cinta itu adalah dengan berinteraksi. Kalau antum semakin mencintai pekerjaan, maka itu tandanya bahwa interaksi antum dengan pekerjaan Anda itu sudah semakin intens, sudah semakin banyak, menumbuhkan kenyamanan di dalam pekerjaan, cocok gitu ya, klop. Maka hati kita yang sangat membutuhkan Al-Quran itu, ketika kita mendengarkan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran dan ngangen-angen sak maknani tadi itu, maka itu akan bisa menjadi obat gitu ya, menjadi menumbuhkan semangat. Semangat tumbuh, maka pekerjaan akan menjadi bagus. Begitu ya. Jadi marilah kita juga berupaya untuk menjadi manusia yang terbaik sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, mari. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Yang terbaik bagi kamu sekalian, kita ini kan banyak orang gitu ya. Untuk menjadi terbaik, biasanya kalau murid itu pengen prestasinya menjadi terbaik, pekerja tentu saja ada, setiap pekerja itu berupaya untuk menjadi pekerja yang terbaik. Demikian juga menjadi hamba, hendaknya kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Bagaimana? Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Setelah kita belajar, kita membaca, kita memahami, kita mengamalkan. Kita mengamalkan itu termasuk di dalamnya adalah mengajarkan. Jadi kita akan mencapai predikat terbaik. Coba, siapa yang tidak bahagia menjadi orang yang terbaik? Jadilah pekerja terbaik, jadi istri terbaik, jadi anak terbaik, jadi suami terbaik, jadi teman yang terbaik. Udah. Kalau ini predikat ini ada pada kita, maka insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Bahagia artinya ya tentram. Bahagia artinya kita akan mendapatkan ketenangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengimani Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan fadilahnya. Al-Quran itu akan menenteramkan jiwa kita. Al-Quran itu akan bisa berfungsi sebagai asyifa, sebagai obat ya, sebagai obat. Dan tentu saja kita akan bisa menjadi umat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.